Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 12. Selamat datang kembali di channel Yuk Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang mutasi genetik. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa saya ingatkan kembali, silahkan dukung channel Yuk Berbagi ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like, kemudian juga share, dan silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik adik-adik kelas 12, sebelum kita mulai membahas materi, seperti biasa kita lihat dulu KD-nya. Nah, baik, ini adalah kompetensi dasar atau KD-nya dari materi mutasi genetik ini. KD 3.8 atau KD pengetahuannya yaitu menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Kemudian KD keterampilannya yaitu 4.8 menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Nah, itu adalah KD yang penting untuk diketahui oleh adik-adik semuanya. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran daripada kegiatan pembelajaran ini atau dari materi ini? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan berbagai macam mutasi dan penyebabnya. Jadi nanti setelah belajar materi ini, adik-adik dituntut untuk bisa menjelaskan contoh begitu ya, macam-macam mutasi dan penyebabnya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya itu menganalisis peristiwa mutasi pada kromosom dan gen. Nah, insya Allah untuk kedua tujuan pembelajaran ini akan kita bahas dalam video kali ini. Baik adik-adik, kita mulai ya ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu mutasi, nah coba adik-adik ingat kembali materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan atau sudah didapatkan, karena materi mutasi ini tidak bisa dipisahkan dengan materi-materi sebelumnya, terutama di materi tentang substansi genetik ya. Jadi di materi tersebut itu dibahas bagaimana susunan gen, kemudian bagaimana susunan kromosom begitu. Nah, dari materi tersebut jika adik-adik sudah bisa menguasai, sudah bisa memahami apa itu gen, apa itu kromosom, hubungan antara gen dan kromosom, kemudian komponennya begitu ya. Nah, nanti ketika belajar mutasi ini itu akan sedikit lebih mudah dan akan lebih cepat untuk memahami. Nah, sebelum kita membahas apa itu sebetulnya mutasi, nah para ilmuwan sudah melakukan sebuah penelitian ya. Coba kita lihat penelitian apa saja. Nah, ini ada penelitian dari Seth Wright ya. Ini beliau meneliti anak domba yang memiliki kelainan berkaki pendek. Nah, jadi itu beliau ini beliau penasaran begitu ya, kenapa ada domba begitu ya yang memiliki kaki pendek seperti itu. Kemudian dia amati dan kemudian dia teliti, dan setelah diteliti ternyata ada materi genetik yang berubah begitu ya, sehingga menyebabkan kakinya jadi pendek. Nah, itu penelitian dari Seth Wright ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini jelas dari namanya terlihat ini orang Belanda ya, yaitu Hugo de Vries. Nah, beliau melakukan penelitian terhadap bunga Oenothera lamarckiana. Nah, penelitian ini dia bisa menyimpulkan bahwa ternyata perubahan-perubahan materi genetik ya, perubahan-perubahan pada gen, perubahan-perubahan pada kromosom itu ternyata diturunkan kepada
keturunannya, diturunkan kepada anaknya. Nah, itu perubahan tersebut itu diturunkan, berbeda dengan faktor dari lingkungan, itu tidak diturunkan. Nah, beliau kurang lebih menyimpulkannya seperti itu. Ini pengamatan atau penelitian pada tumbuhan ya, pada bunga. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Herman J. Muller ya. Nah, beliau itu meneliti lalat buah Drosophila yang diinduksi dengan zat radioaktif. Nah, berdasarkan catatan bahwa Herman ini ya, beliau ini adalah ilmuwan pertama yang melakukan mutasi buatan, yaitu terhadap Drosophila atau lalat buah ya. Nah, ada juga peneliti lain yang meneliti, yaitu Thomas Hunt Morgan ya. Nah, beliau menemukan Drosophila melanogaster, ini masih lalat buah ya. Nah, lalat jantan bermata putih begitu ya. Nah, beliau mengamati dan beliau penasaran mengapa ada lalat buah atau Drosophila ini yang matanya berwarna putih, karena pada umumnya mata lalat itu kan berwarna merah. Nah, kemudian beliau mengamati dan menyimpulkan bahwa kalau lalat buah yang matanya berwarna putih itu sudah mengalami mutasi seperti itu. Nah, ini adalah penelitian tentang peristiwa mutasi ya. Nah, dari penelitian ini maka muncullah sebuah teori ya, penelitian yang menghasilkan sebuah ilmu ya, sehingga kita mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi. Nah, ini yang pertama kita coba bahas, yaitu pengertian mutasi. Nah, setelah kita melihat tadi contoh-contoh, apa sebetulnya pengertian daripada mutasi ini? Nah, mutasi ini jelas begitu ya. Mutasi itu adalah berubah ya. Nah, apanya yang berubah? Nah, mutasi itu adalah perubahan materi genetik pada suatu individu sehingga individu tersebut bersifat abnormal ya, berbeda daripada biasanya. Nah, perubahan materi genetik dapat berupa kromosom atau DNA di dalam inti sel. Jadi pada intinya mutasi itu adalah adanya perubahan materi genetik seperti itu ya. Jadi adik-adik harus mengingat kembali apa itu kromosom, apa itu DNA, minimal bentuknya lah begitu ya, harus diingat. Nah, itu pengertian mutasi. Nah, kemudian organisme yang mengalami mutasi, jika ada hewan begitu atau tumbuhan yang mengalami mutasi, itu dinamakan dengan mutan gitu ya. Kemudian penyebab mutasinya jelas adalah mutagen. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian jenis mutasi itu ada dua ya, dan ini akan menjadi pembahasan yang pokok ya. Yang pertama, mutasi tingkat gen atau disebut juga mutasi titik. Kemudian yang kedua, mutasi tingkat kromosom atau aberasi kromosom. Nah, dari perbedaan ini, untuk mutasi tingkat gen, mutasi titik, atau biasa disebut juga dengan mutasi kecil begitu ya, dan bahkan bisa disebut dengan mutasi tak bermakna. Ya, apa artinya? Jadi artinya bahwa ketika suatu materi genetik berubah pada tingkat gen ini kadang tidak tampak begitu ya. Jadi tidak berakibat efek kepada fenotip begitu. Jadi seakan-akan tidak ada perubahan di fenotipnya, padahal pada gennya itu sudah berubah. Nah, kadang disebut dengan mutasi tak bermakna, itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, mutasi tingkat kromosom atau aberasi kromosom ini lebih tingkatannya lebih tinggi daripada gen. Jadi yang berubahnya adalah tingkat kromosom, dan ini yang bisa menyebabkan efek itu terlihat dengan jelas. Jadi fenotipnya terlihat dengan jelas. Salah satunya nanti ada yang disebut dengan sindrom begitu ya, nanti itu jelas. Nah, itu adalah gambaran perbedaan atau jenis mutasi gen dan mutasi tingkat kromosom. Baik, kita yang pertama ya, kita bahas mutasi tingkat gen. Nah, apa itu mutasi tingkat gen?
seperti yang sudah disampaikan di awal ya, bahwa mutasi gen itu perubahan materi genetik pada tingkat gen. Nah, mutasi ini terjadi akibat perubahan urutan basa nitrogen. Nah, adik-adik juga harus ingat urutan basa nitrogen begitu ya, pada materi yang sebelumnya. Ada dua kan jenis basa nitrogen, ada purin, ada juga pirimidin. Untuk purin itu kan jenisnya ada dua, yaitu adenin dan guanin. Nah, purin selalu berpasangan dengan pirimidin, begitu kan ya. Nah, adenin berpasangan dengan timin, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, itu adalah konsep-konsep dasarnya dari sana. Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa mutasi ini terjadi akibat perubahan urutan basa nitrogen atau juga susunan nukleotida pada rantai DNA itu ya. Kemudian jika urutan basa nitrogen pada DNA itu berubah, maka akan menyebabkan perubahan pesan-pesan pada kode genetik atau kode mRNA, messenger RNA ya, atau RNA-D, RNA duta ya. Sehingga nanti urutan asam amino yang terbentuk pada rantai polipeptida juga berubah. Nah, ini adik-adik juga sudah belajar pada sintesis protein gitu ya. Kalau misalkan ada terjadi sebuah mutasi gen, nah itu akan bisa menyebabkan perubahan pesan-pesan, salah satunya urutan asam amino gitu ya. Adik-adik sudah belajar di sintesis protein. Nah, kurang lebih mutasi tingkat gen itu penjelasannya ya, gambarannya lah seperti itu. Kemudian nah, mutasi tingkat gen ini dapat terjadi akibat yang pertama itu karena adanya perubahan jumlah basa nitrogen, itu ada yang berubah. Kemudian perubahan jenis basa nitrogen, dan kemudian yang ketiga perubahan letak urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida. Nah, jadi kenapa mutasi gen ini dapat terjadi? Salah satunya dari ketiga faktor tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama, yaitu mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Misalnya ada urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida DNA awal adalah ACC, berarti adenin, sitosin ya, guanin GGC, timin adenin dan seterusnya. Nah, ini urutan basa nitrogen ini pada rantai nukleotida ini mengalami mutasinya karena ada perubahan jumlah basa nitrogen. Nah, itu bisa terjadi secara duplikasi, sini ada ya, duplikasi, kemudian adisi, insersi, dan delesi. Duplikasi berarti mengalami penggandaan, sederhananya seperti itu. Kemudian adisi ada penambahan, insersi juga ada penyisipan, gitu ya. Kemudian delesi penghilangan, gitu. Ya, ini contohnya ya, ada di sini jelas. AAC asalnya kan ACC, jadi duplikasi AA ya. Kemudian adisi penambahan di ujung rantai T ada di sini. Kemudian insersi menyisip ya. Nah, ini GTG di antara GGC. GTG kemudian delesi, nah hilang gitu ya. Salah satu basa nitrogennya hilang. Nah, itu ya, jadi perubahan jumlah basa nitrogen. Nah, kemudian yang kedua ini mutasinya akibat perubahan jenis basa nitrogen begitu ya. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena adanya substitusi atau penggantian secara transisi maupun transversi. Jadi dibedakan menjadi dua, ada transisi, ada juga transversi. Nah, untuk substitusi transisi ini definisinya seperti ini: penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Nah, dipahami ya. Contohnya basa nitrogen pirimidin, misalnya timin, itu diganti dengan basa pirimidin yang lain, yaitu sitosin atau juga sebaliknya. Nah, ini adik-adik harus tahu bahwa pirimidin itu jenis basanya yaitu timin dan sitosin. Nah, jadi ada penggantian di antara pasangan-pasangan tersebut ya. Jadi masih dalam satu jenis. Kalau purin berarti adenin dan guanin begitu. Jadi kedua basa tersebut itu saling substitusi atau penggantian. Nah, itu kalau
substitusi transisi. Nah, kemudian yang kedua, ini substitusi secara transversi. Nah, ini agak sedikit berbeda. Nah, definisinya yaitu penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Ya, contohnya basa nitrogen purin, salah satunya contohnya adalah adenin, yaitu digantikan dengan basa pirimidin, yaitu dengan timin, atau juga sebaliknya. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau ini berbeda jenis, yang satu purin kemudian diganti oleh pirimidin. Kalau transisi, kalau misalkan purin itu diganti dengan purin lagi dengan dengan pasangan basanya masih satu jenis. Kalau pirimidin ya berarti dengan timin dengan sitosin, atau sebaliknya. Kalau transversi berarti ada perbedaan jenis. Itu ya. Gampang kan? Gampang untuk dipahami. Nah, kemudian kita ke contoh akibat mutasi gen ya. Nah, apa akibat daripada peristiwa mutasi gen ini? Nah, ini contohnya pada penderita yang memiliki sel darah merah itu berbentuk bulan sabit ya, atau sickle cell anemia. Nah, sel darah normal itu mengandung hemoglobin A normalnya ya. Kemudian sedangkan penderita siklemia itu mengandung hemoglobin S atau siklemia. Nah, coba kita lihat pada sebuah tabel. Nah, ada dua perbedaannya, hemoglobin A yang atas, nah ini ya berarti normal ya. Kemudian yang bawah hemoglobin S, gitu ya, yang penyakit siklemia. Nah, coba lihat asam amino yang pertama sama kan, valin ya. Kemudian yang kedua histidin, yang ketiga leusin, yang keempat treonin, yang kelima prolin, yang keenam. Nah, ini baru yang keenam itu ada perbedaan. Nah, seharusnya asam amino yang keenam itu adalah glutamat. Karena adanya peristiwa mutasi, begitu ya, susunannya jadi berubah. Bahkan yang harusnya glutamat itu malah jadi valin. Nah, ini berakibat fatal. Begitu ya, jadi berakibat fatal. Nah, untuk ke-7 ke-8-nya sama ya. Nah, walaupun perubahannya sepertinya sedikit begitu ya, hanya pada susunan basa nitrogennya, tapi ketika menjadi asam amino itu jadi berubah. Yang harusnya glutamat menjadi valin. Nah, apa akibatnya daripada ini? Ini tentu akan menjadi sebuah kelainan. Nah, salah satunya ini ya. Coba disimak, ini ada gambar. Nah, ini adalah sel darah merah orang sehat ya, normal red blood cell, berarti sel darah merah orang normal. Sedangkan ini adalah sel darah merah siklemia. Nah, ini jelas berbeda ya. Kalau yang ini bentuk bulat bikonkav, ya, kalau ini kan mirip sel sabit. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, kalau pada sel darah normal nanti aliran darahnya itu lancar, jadi tidak ada penghambat begitu ya. Nah, sedangkan kalau pada penyakit sel anemia, ya, bentuk selnya yang seperti bulan sabit, nanti ini menjadi blocking ya, menghalang aliran darah, nanti terjadi penumpukan seperti itu ya. Dan kemudian daripada segi efektivitas dalam mengikat oksigen nantinya ini jelas berbeda begitu ya. Untuk sel darah merah yang berbentuk sabit ini tidak optimal dalam mengikat oksigen. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen atau transposisi. Nah, transposisi itu adalah perubahan letak basa nitrogen pada suatu rantai nukleotida. Contohnya rantai DNA ACC, GTT, CAT yang mengalami transposisi, misalnya tukar tempat antara basa nitrogen G dengan T akan menjadi ACC, TGT, CAT, jelas ya. Jadi ada pertukaran posisi seperti itu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan mutasi gen. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, karena ada perubahan jumlah basa nitrogen
kemudian yang kedua perubahan jenis nitrogen, kemudian yang ketiga yang ini adanya perubahan letak urutan basa nitrogen. Jadi ada 3. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mutasi tingkat gen. Nah, setelah ini ada video berikutnya yaitu mutasi pada tingkat kromosom, karena kalau dilanjutkan nanti videonya jadi panjang begitu ya. Durasi waktunya jadi panjang. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat begitu ya dalam kegiatan belajar online, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa silakan dukung terus begitu ya channel You Berbagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya dalam pembelajaran biologi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.